simak video penjelasan dari kelompok kami tentang agama dan filsafat. Pengertian agama dan filsafat. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskrit yang terdiri dari dua kata. A berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi agama artinya tidak pergi atau tetap di tempat atau diwariskan turun-temurun. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu kitab suci. Agama adalah keseluruhan pendapat tentang Tuhan, dunia, hidup, mati, dan tingkah laku serta baik buruknya yang berdasarkan wahyu. Sedangkan filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, Philo dan Sophia. Philo berarti cinta, sedangkan dalam arti luas yakni keinginan, dan Sophia berarti hikmat atau kebenaran. Secara umum, kata filsafat merupakan suatu kata yang menunjukkan pada upaya manusia untuk mencari keutamaan hidup. Hal ini terkait dengan upaya manusia untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan melalui berbagai pemikiran agar manusia lebih berbudaya, beradab, dan menikmati hidup. Setelah diketahui pengertian filsafat dan agama, maka definisi filsafat agama diperoleh dari gabungan keduanya, yaitu sebagai suatu usaha membahas tentang unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis, dan bebas. Kaitan antara agama dan filsafat. Objek formal filsafat adalah mencari sebab yang sedalam-dalamnya. Dalam hal ini berbedalah dengan ilmu. Dalam alat dan kemampuan berpikir, filsafat mempergunakan pikiran budi betul dalam mencari suatu sebab. Itu dikatakan tanpa membatasi diri. Rumusan filsafat yang sesuai dengan definisi di atas ada baiknya karena sekaligus tercantum objek formalnya. Alat penerangan yang ada dalam agama disebut wahyu. Dengan budinya manusia itu mencoba memahami hal-hal yang diwahyukan, berusaha pula untuk mengambil kesimpulan dan kebenaran-kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan. Filsafat menyelidiki segala sesuatunya. Pertemuan penyelidikan dengan teologi banyak juga. Demi tugas ini, filsafat menyelidiki dan mempelajari pendapat tentang Tuhan, adanya sifatnya, hubungan bagi manusia dan dunia. Semuanya itu dicapai melalui budi yang dimiliki demi kodratnya. Maka pengetahuan filsafat tentang Tuhan dalam hal ini adalah pengetahuan kodrati. Adapun pengetahuan tentang yang sama mungkin luas dan mendalami, berlainan yang diterima dan firman Tuhan yang mengetahui kodratnya. Hubungan intelek al-alat dan spirit al-ruh sebagai perpaduan antara agama dan filsafat dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dalam perspektif Islam bahwa intelek dan spirit memiliki hubungan yang sangat erat serta merupakan hubungan dua muka secara tradisional yang dipahami dan yang konsen, dan pengetahuan dalam hasanah kultur Islam diperhatikan dalam dunia spirit membentuk pagayuban tunggal disertai tarik-menarik yang sangat kuat dan satu agama. Filsafat Islam merupakan suatu komponen penting pada tradisi intelektual Islam, dan para filsuf memiliki spiritual yang sama dengan pengetahuan di antara para sufi. Lebih dari itu, Islam telah memainkan suatu permainan penting dan perkembangan dalam intelek ini seperti seluruh instrumen wahyu sebagaimana tergambar dalam hati sebagai wahyu makrokosmik yang memberikan sebuah kadar secara objektif. Para filsuf menganggap bahwa panggilan kebenaran menjadi panggilan tertinggi dalam filsafat. Perbedaan filsafat dan agama. Yang pertama, filsafat. Ada beberapa pendapat mengenai filsafat. Menurut golongan orang-orang Masehi, golongan pertama menetapkan adanya perbedaan antara filsafat dan agama, serta menerima suatu persoalan dengan akal pikiran tentang agama yang mendasari iman. Agama menggambarkan alam yang sebenarnya dari penciptaan Tuhan, sedangkan akal tidak sanggup menemukan gambaran itu sendiri. Maka tugas agama hanya sebagai pegangan dan akal berusaha memahami jalan dengan kiasan. Golongan kedua mengatakan bahwa filsafat dan agama berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini ditegaskan bahwa wahyu dan akal merupakan pemberian Tuhan dan tidak mungkin berlawanan satu sama lain. Bahkan wahyu bisa menjadi penuntun dan pembantu bagi akal. Menurut Endang Saifuddin Anshari, filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu biasa, karena masalah tersebut di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Dan menurut William Temple, filsafat adalah menuntut pengetahuan untuk mengetahui. Filsafat banyak berhubungan dengan pikiran yang dingin dan tenang. Filsafat dapat diumpamakan seperti air telaga yang tenang dan jernih serta dapat dilihat dasarnya. Yang kedua, agama. Mengenai agama pun ada beberapa pendapat. Menurut
Endang Saifuddin Anshari, agama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, satu sistema kredo, tata keimanan atau tata keyakinan. Yang kedua, satu sistema ritus, tata kepribadatan. Yang ketiga, satu sistema norma, tata kaidah. Menurut Parwantara, agama berarti mengabdikan diri. Jadi yang penting ialah hidup secara beragama sesuai dengan aturan agama itu. Agama menuntut pengetahuan untuk beribadah yang terutama berhubungan manusia dengan Tuhan. Agama banyak berhubungan dengan hati. Agama juga dapat diumpamakan seperti air sungai yang terjun dari bendungan dengan gemuruhnya oleh para pemeluk-pemeluknya. Akan dipertahankan dengan habis-habisan sebab mereka telah terikat dan mengabdikan dirinya. Agama di samping memenuhi pemeluk dengan perasaan pengabdian diri, juga mempunyai efek yang menyenangkan jiwa pemeluknya dan filsafat penting dalam mempelajari agama. Perpaduan antara agama dan filsafat. Menurut Noroshik, agama dan filsafat diantaranya sebagai berikut. 1. Doktrin keabadian dunia. Doktrin keabadian dunia, dia tidak menolak prinsip penciptaan tetapi hanya menawar satu penjelasan yang berbeda, yakni penjelasan para teolog. Ada 2 macam keabadian. Keabadian dengan sebab dan keabadian tanpa sebab. Keabadian dengan sebab ialah dunia bersikap abadi karena adanya suatu kreatif yang membuatnya abadi. Keabadian tanpa sebab ialah Tuhan abadi karena lebih dulunya Tuhan atas manusia tidak terkait dengan waktu. Doktrin keabadian dunia dibagi menjadi 2, yakni konsolidasi dan kekuasaan Tuhan. Kemudian pemecahan masalah melalui filsafat. Pemecahan masalah melalui filsafat berarti masalah tersebut diselesaikan menggunakan akal pikiran, yang artinya berpikir. Dalam filsafat, pemecahan masalah tersebut bukanlah dengan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Dalam filsafat, berpikir haruslah sampai ke akal-akalnya, tidak tanggung-tanggung sampai pada konsekuensi yang terakhir. Ajaran Islam pun memiliki pendapat yang sama. Dalam ajaran Islam, akal adalah potensi luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Karena dengan adanya akal, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menyelamatkan dan juga mana yang menyesatkan. Oleh karena itu, tepat sekali jika agama dan ajaran memberikan tempat yang tinggi kepada akal. Karena akal dapat digunakan untuk memahami agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam, diri sendiri, serta umat terdahulu. Salah satu ayat tersebut terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق Allahul Azim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sekian video